أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat kemudahan yang Allah berikan, kita bisa kembali duduk bermajelis di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan semoga duduknya kita di sini berangkat daripada keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, serta ingin mengangkat ketidaktahuan yang ada pada diri kita. Maka ini adalah indikasi seseorang ikhlas di dalam menghadiri majelis ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di antara bentuk keikhlasan di dalam menghadiri majelis ilmu adalah an yanwiya raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan dengan hadirnya dia di majelis ilmu untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya serta yang ada pada diri orang lain. Maka ini niat di dalam mempelajari ilmu agama. Semoga Allah Ta'ala jaga niat kita agar senantiasa ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, membahas kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang telah berlalu, kita telah membacakan hadis yang pertama, yaitu hadis tentang innamal a'malu binniyat. Dan ini adalah bab yang pertama dari kitab ini, yaitu bab tentang keikhlasan. Hadis yang kedua,
Wa an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ummul mu'minin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasukan ingin menghancurkan Ka'bah, maka tatkala mereka sampai di suatu daerah, di suatu tanah lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, dibinasakan seluruh orang yang ada di tempat tersebut, diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikenal dengan ashabul fil. Bagaimana Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, maka ini kisah tentang pasukan tersebut. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dibinasakan orang yang pertama dan orang yang terakhir di antara mereka, sementara pada mereka ada orang-orang yang wafihim aswaquhum, sementara di situ ada pasar mereka. Artinya apa? Ada orang-orang yang tak ada kepentingan untuk menyerang Ka'bah. Mereka ada di situ karena mereka berjualan, mereka berdagang. Bagaimana Allah Ta'ala membinasakan seluruh mereka, wahai Rasulullah, sementara di situ ada pasar mereka? Ada orang yang tak ada niat untuk ikut menghancurkan Ka'bah. Kemudian Nabi SAW berkata, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, semua mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Thumma yub'atsuna ala niyyatihim, kemudian mereka kelak akan dibangkitkan oleh Allah berdasarkan niat-niat mereka, niat-niat mereka. Maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahmakumullah, Nabi SAW mengkhabarkan di dalam hadis ini tentang pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan Ka'bah ini adalah merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yang akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah ini dibangun atau diletakkan pondasinya oleh Ibrahim serta anaknya. Diangkatlah pondasi daripada Ka'bah ini, kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Maka seperti ini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, sikap seseorang
tatkala dia telah melakukan amalan, maka dia berdoa kepada Allah agar Allah terima amalan yang dia kerjakan. Nabi Ibrahim adalah teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Ibrahim laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dan pada Nabi Ibrahim itu ada teladan. Di antaranya adalah pada kondisi seperti ini. Bayangkan, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi, Khalilur Rahman, yang diberikan gelar kekasih Allah Ta'ala. Kemudian beliau adalah penghulunya atau bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Kemudian yang sedang beliau bangun adalah rumah Allah atas perintah Allah Ta'ala. Tapi beliau tak berbangga diri. Beliau tidak merasa bahwasanya beliau telah berbuat amalan kebaikan dan mesti Allah terima. Beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami apa yang telah kami buat, apa yang telah kami letakkan ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dikarenakan Ka'bah ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan, maka Abrahah beserta bala tentaranya datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, Tatkala pasukan telah dekat dan telah sampai di dekat Ka'bah, maka gajah-gajah yang mereka tunggangi tak mau maju, berbalik arah, mereka tak mau berjalan ke arah Ka'bah. Wa aba an yataqaddama. Maka kalau seandainya gajah-gajah tersebut diarahkan ke arah Ka'bah, mereka tak mau jalan. Gajah-gajah ini diarahkan ke arah Yaman, gajah mau berjalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengalami kejadian demikian. Yang diriwayatkan tatkala pada perang Hudaybiyah, lamma anna naqatahu haranat wa abad an tamshi. Tatkala onta yang ditunggangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan untuk berjalan. Faqala as-sahabah, para sahabat berkata, khalatil qaswa, yakni haranat wa barakat min ghairi illatin. Nah, onta ini tak mau berjalan. Orang tak tahu sebabnya kenapa onta ini tak mau berjalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma khalatil qaswa wa ma dzalika laha bi khuluqin. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدافع عن بهيمة لأن الظلم لا ينبغي ولو على البهائم. Maka Nabi SAW tatkala itu berkata kepada para sahabat bahwasanya onta yang beliau tunggangi itu bukan haranat, yakni onta yang beliau tunggangi itu tak ada apa-apa sebenarnya. Cuman para sahabat menganggap onta ini tak mau berjalan. Maka Nabi SAW mengatakan, apa yang kalian sangkakan ini tak benar. Nabi bela onta yang beliau tunggangi. Kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kembali kita kepada gajah tadi.
yang ditunggangi oleh Abraha serta bala tentaranya, tatkala diarahkan ke arah Yaman, berjalan gajah tersebut. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka Abraha ini sangat ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kirim atas mereka tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Jadi ababil ini bukan nama burung, tapi sifat mereka. Burung-burung tersebut datang dengan berkelompok-kelompok sehingga dinamakan dengan ababil. Ababil dalam bahasa Arab yakni al-jama'atul kathiratu minat tuyur, gerombolan yang sangat banyak ya dari burung-burung. Wa kullu tayrin yahmilu hajaran faqad amsakaha birijlih. Nah, masing-masing burung tersebut membawa batu yang mereka pegang dengan cakar, apa namanya kalau burung, ceker mereka pegang. Thumma yursiluhu 'ala al-wahid minhum. Nah, kemudian dikirim ya batu tersebut atau dilepaskan kepada pasukan bergajah itu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dilemparkan batu tersebut kepada mereka, kemudian jadilah mereka ini pasukan bergajah itu seperti daun yang digigit ulat berlubang-lubang, saking panasnya batu dari neraka tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga rumahnya dari segala makar, dari segala upaya orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 25. Allah mengatakan, "Wa man yurid fihi bilhadin bidzulmin nudhiqhu min azabin alim." Siapa yang ingin di dalam Ka'bah ini ada penyelewengan ya atau kezaliman, maka kami akan siksa dia dengan azab yang pedih. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah buktikan pada pasukan bergajah Abraha serta bala tentaranya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, inti daripada hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seseorang akan dibangkitkan atas niat mereka, ya, atas niat mereka, seperti layaknya jika terjadi musibah, maka musibah tersebut akan menimpa siapa saja, apakah dia orang yang baik atau orang yang buruk, apakah dia beriman atau dia orang yang kafir, apakah dia seorang yang saleh ataupun orang yang pelaku maksiat, maka semuanya akan ditimpakan azab. Ya. Kenapa? Karena demikian adanya. Kalau seandainya azab turun, ya, azab tersebut akan mengenai siapa saja. Akan mengenai siapa saja. Maka ini yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Allah mengatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Dan takutlah kalian dari ujian, musibah, yang mana musibah tersebut tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah Allah Ta'ala zat yang maha keras siksaannya. Maka begitu pula apa yang terjadi pada apa? Pada kejadian pasukan bergajah.
semua yang ada di tempat tersebut musnah, tak ada yang tersisa, semuanya meninggal, semuanya tertimpa azab. Lantas Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, ini di antara mereka ya bukan merupakan pasukan dari Abraha ini, kenapa Allah timpakan juga musibah kepada mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, yub'atsuna ala niyatihim, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Berarti kalau orang tertimpa musibah, gempa misal, afanallahu wa iyyakum, kalau terjadi gempa, maka gempa ini tak pilih-pilih, oh ini orang yang taat tak kena gempa, enggak, semuanya kena. Kemudian Allah kelak akan bangkitkan mereka, orang-orang yang tertimpa musibah ini sesuai dengan niat mereka. Kalau pandangan mata manusia, semuanya mendapatkan kondisi yang sama. Antara orang yang baik dengan orang yang tidak baik, kalau terjadi gempa, meninggal sama-sama terhimpit, manusia melihat sama apa yang mereka rasakan. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah membedakan. Dengan apa Allah taala membedakan? Dengan niat. Ini pentingnya niat. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya niat ini akan menentukan tempat kembali seseorang, apakah ke surga ataupun ke neraka. Walaupun di dunia apa yang mereka alami itu sama. Apa yang mereka alami sama. Sama-sama meninggal tabrakan. Satu bis. Situ ada orang kafir, situ ada orang muslim, ada orang pelaku maksiat, ada orang taat. Ketika terjadi tabrakan, semuanya meninggal. Menurut pandangan menurut orang yang melihat kejadian ini, apa yang dirasakan oleh korban itu sama. Mereka sama-sama ya meninggal. Namun Allah Subhanahu wa taala akan bedakan itu sesuai dengan niat mereka. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, hadis ini ya mengajarkan kita banyak hal. Apapun kondisi kita, maka di antara perhatian yang besar yang mestinya harus kita di antara perhatian yang besar yang mesti seorang muslim arahkan pandangannya ke situ adalah kepada niat. Kemudian hadis yang ketiga, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idza istunfirtum fanfiru. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, tak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Maksud hijrah di sini adalah hijrah dari Mekah ke tempat yang lain, itu tak berlaku lagi. Berbeda tatkala fase-fase awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan Nabi untuk berhijrah. Allah memerintahkan Nabi untuk meninggalkan kota Mekah. Adapun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, maka tak berlaku lagi hijrah ke Madinah, tidak boleh setelah penaklukan kota Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Hijrah di sini maknanya hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Walakin jihadun wa niyyah, akan tapi yang tersisa adalah jihad dan niat. Wa idastunfirtum fanfiru, kalau seandainya ya kalian
diseru untuk berjihad, maka berjihadlah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini menafikan adanya hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadha an-nafyu laysa ala umumihi. Penafian ini sifatnya tidak umum. Yani anna al-hijrah lam tabtul lam tabtul bil fathi, bal innahu la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-taubah wa la tanqati'u at-taubatu hatta takhruja asy-syamsu min maghribiha. Nah, maksud daripada hadis ini tidak seluruh hijrah. Yang dimaksud dalam hadis ini hanya apa? Hijrah dari Mekah ke tempat yang lain. Kenapa tidak boleh hijrah? Karena Mekah setelah ditaklukkan adalah merupakan Darul Islam, negeri Islam, sehingga tak boleh lagi hijrah dari negeri Islam ke tempat yang lain. Kenapa? Karena sudah aman, syiar Islam telah nampak. Ya, maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maksud hadis ini bukan umum, tapi maknanya khusus. Khusus pada apa maknanya? Hijrah Mekah ke Madinah itu setelah penaklukan itu tak berlaku lagi. Tapi kalau seandainya seseorang hijrah dari negeri barat ke negeri Islam, ini masih berlaku. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi mengatakan, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Tak akan terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta takhruja asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan terputus taubat sampai matahari terbit dari arah barat. Maknanya apa? Sampai hari kiamat hijrah itu akan berlaku, namun bukan dari Mekah ke Madinah. Itu makna hadis tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang ada lagi bagi orang Mekah adalah jihadun wa niyah, jihad dan niat. Al-amru ba'da hadza jihadun, ay yakhruju ahlu Makkah min Makkah ila al-jihad. Nah, kalau seandainya keluar dari Mekah untuk berjihad, maka itu yang tersisa. Ya, kata Nabi SAW. Dan niat, maknanya apa? An-niyatu salihah lil jihad fi sabilillah. Berniat, ya, niat yang benar untuk berjihad di jalan Allah. Wadzalika bi an yanwi al-insanu bi jihadihi an takuna kalimatullahi hiyal ulya. Dengan cara seseorang meniatkan ketika dia berjihad untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tersisa lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi penduduk Mekah yang tersisa lagi apa? Jihad. Kalau ada seruan jihad, maka boleh keluar dari kota Mekah. Kalau tak ada, maka niat yang saleh, niat yang saleh. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian diminta untuk berjihad, maka berjihadlah. Kalau ada seruan jihad ya di kota Mekah, maka keluarlah dari kota Mekah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini diletakkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab mengikhlaskan niat. Ya. Bagi seseorang, ikhwan rahimani wa rahmakumullah, bisa jadi dia tak bisa melakukan amalan tertentu, tapi dia bisa berniat. Niat apa? Niat yang ikhlas, niat yang saleh, sehingga dia mendapatkan pahala dari niat yang ada. Dia niat, seseorang mendapatkan pahala
dari niat dia. Bayangkan kata Nabi SAW, kalau seandainya tak ada jihad, maka yang ada adalah niat. Niat apa? Niat kalau seandainya ada jihad, saya akan berjihad dan tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang keempat, hadis yang keempat, wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala, dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah Ta'ala meridai keduanya, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu peperangan. Jadi Nabi memimpin pasukan untuk berperang. Kemudian Nabi berkata, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri. Nabi berkata, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian berjalan dan tidaklah kalian melewati lembah, melainkan mereka bersama kalian. Maksudnya pahala mereka. Dan yang menghalangi mereka untuk ikut berjihad adalah penyakit. Mereka tertimpa penyakit, tak bisa untuk berjihad. Dalam suatu riwayat dikatakan illa syarakukum fil ajr, melainkan mereka yang ada di Madinah itu ya ikut serta pada kalian, melainkan mereka yang di Madinah tersebut mendapatkan pahala sebagaimana kalian mendapatkan pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak berjihad. Ini pada perang Badar, perang pertama yang dilakukan oleh Nabi serta para sahabat. Ada di Madinah orang-orang yang tak ikut berjihad. Tidaklah yang menghalangi mereka untuk berjihad kecuali penyakit. Namun Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan mereka ikut serta pada pahala, yang artinya mereka juga mendapatkan pahala. Warawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ini Anas bin Malik berkata, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi berkata, inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna syi'ba wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul uzru. Nabi mengatakan, sesungguhnya kaum-kaum di Madinah yang kita tinggalkan, tidaklah kita melewati jalan dan tidak pula kita melewati satu lembah, melainkan mereka bersama kita. Yang menghalangi mereka adalah uzur. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna hadis ini? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan makna hadis ini bahwasanya seseorang apabila dia berniat melakukan amalan saleh, akan tetapi
dia terhalang dari amalan saleh tersebut karena penyakit ataupun uzur, maka sesungguhnya dia diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Ini kedudukan niat dalam syariat kita. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, annal insana idza nawa al-amala salihah, bahwasanya seseorang apabila dia meniatkan untuk melakukan amalan saleh, walakinnahu habasahu anhu habisun, akan tapi dia terhalang, ya ada sesuatu yang menghalangi dia untuk tak bisa melakukan amalan saleh tersebut. Bisa jadi karena sakit atau karena udzur yang lain. Fa innahu yuktabu lahu ajru ma nawa, maka dia diberikan pahala ya sebagaimana apa yang dia niatkan. Amma idza kana ya'malu fi hali 'adami al-'udhr, ay lamma kana qadiran kana ya'maluhu thumma 'ajaza 'anhu fima ba'du, fa innahu yuktabu lahu ajrul 'amal kamilan. Nah, kalau seandainya seseorang tatkala dia sehat, dia tak memiliki udzur, dia melakukan suatu amalan, kemudian dia sakit. Ketika dia sehat, misal dia merutinkan salat ke masjid berjamaah, atau dia merutinkan puasa-puasa sunnah, kemudian setelah itu dia sakit atau menginjak usia tua sehingga apa? Tak mampu lagi untuk puasa sunnah, maka pada kondisi seperti ini seseorang akan mendapatkan pahala sempurna sebagaimana kebiasaan yang telah dia lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Apabila seseorang tertimpa penyakit atau sedang melakukan perjalanan, maka Allah Ta'ala tulis pahala baginya sesuai dengan apa yang dia kerjakan tatkala dia muqim, tidak bersafar, dan tatkala dia sehat. Maka mumpung masih sehat, kepada ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, jaga amalan saleh sehingga tatkala nanti fisik sudah tak mampu lagi, seseorang masih tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Tatkala dia sehat, dia rutinkan salat berjamaah di masjid, kemudian dia jaga salat sunnah rawatibnya, dia jaga salat duhanya, dia jaga salat malamnya, dia rutinkan puasa Senin Kemisnya, kemudian beranjak usia tua, fisik sudah mulai melemah, ya, sehingga tak mampu lagi untuk datang ke masjid misalnya, karena kaki tak kuat lagi berjalan, tak mampu lagi puasa Senin Kemis. Maka pada kondisi seperti ini seseorang akan tetap mendapatkan pahala dengan sempurna sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan tatkala dia sehat. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, ini dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Kenapa? Karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan untuk berperang, sebagian para sahabat tak bisa ikut, bukan karena mereka tak mau, tapi karena mereka sebagian ada yang sudah tua, sebagian lagi masih anak-anak, sebagian lagi ada yang sakit, berbagai macam udzur, sehingga Nabi katakan mereka mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang berjihad mendapatkan pahala. Mereka mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang berjihad mendapatkan pahala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang masalah niat ini. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala,
tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang-orang yang Allah berikan harta yang banyak sehingga dia bisa berinfak di jalan-jalan kebaikan. Kemudian ada orang fakir berkata, kalau seandainya aku punya uang maka aku akan berinfak sebagaimana si fulan yang kaya itu berinfak. Ini hanya cita-cita, dia tak punya uang, dia miskin, cuman melihat orang ya wakaf tanah, bangun masjid, bangun pesantren, dia pun ya berniat, kalau seandainya Allah lapangkan rezekiku kelak, maka aku akan berinfak sebagaimana dia berinfak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Maka orang fakir yang berniat tadi sama mendapatkan pahala sebagaimana orang kaya yang berinfak. Bayangkan. Tapi ini dengan syarat niat yang niat yang ada itu adalah niat yang jujur. Sebagian orang tatkala dia miskin berangan-angan deh kalau seandainya peko banyak piti, bangun masjid, buat sekolah pesantren, santun anak yatim, ternyata setelah kaya lupa. Berarti niatnya tidak benar. Maka seseorang akan mendapatkan pahala, dikatakan oleh Nabi SAW, ketika niatnya itu adalah niat yang jujur. Niatnya itu adalah niat yang jujur. Kemudian hadis yang kelima. Wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas, dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Ya, Abu Yazid, kemudian Yazid serta Akhnas, ini ketiga-tiga mereka adalah sahabat Nabi, berarti orang mulia, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Abu Yazid berkata, kana abi, ya, bapakku yakni Yazid ibn al-Akhnas mengeluarkan beberapa dinar yang dia sedekahkan, fawada'aha inda rajulin fil masjid, kemudian dia titipkan dinar tersebut kepada seseorang yang berada di masjid. Titipkan. Faji'tu fa akhadtuha, datang aku, kata Abu Yazid, ma'an, aku ambil dinar-dinar tersebut. Kemudian fa'ataituhu biha, aku mendatangi bapakku dengan membawa dinar-dinar tadi. Jadi ayahnya berinfak, ya, beberapa dinar diletakkan di masjid, nanti kalau ada yang butuh tolong kasih. Ternyata anaknya datang ke masjid, diambil infak bapaknya tadi, diambil, dan aku bawa itu kepada bapakku, ya, kata Ma'an radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, maka bapaknya berkata, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah dinar ini bukan untuk engkau. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku kadukan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bapaknya ngadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya berinfak beberapa dinar, ternyata infak ini diambil balik oleh anak saya. Faham tak maksudnya? Ya, tujuannya infak berarti untuk orang
orang lain. Kalau anak kan mestinya dia kasih nafkah. Kemudian mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, "Laka ma nawaita ya Yazid." Wahai Yazid, bagimu apa yang engkau niatkan. Artinya apa? Pahalanya telah engkau dapatkan. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Bagimu apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Sudah adzan, Bang? Sudah. Kita adzan dulu. Kita salat ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadis yang kelima, jadi kita telah bacakan dari Abu Yazid Ma'ad bin Yazid Ibn Al-Akhnas, yang mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Yazid dan Ma'an. Yazid sebagai seorang ayah dan Ma'an sebagai seorang anak, mengadukan tentang permasalahan yang sedang mereka hadapi. Apa itu? Ma'ad menceritakan, Yazid menceritakan bahwasanya dia menitipkan beberapa dinar kepada seseorang di masjid, dan tujuan dia memberikan itu adalah untuk orang lain, bukan untuk anaknya. Ternyata yang mengambil beberapa dinar itu adalah anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laka ya Yazid ma nawaita wa laka ya Ma'an ma akhadta." Bagi engkau wahai Yazid apa yang telah engkau niatkan, dan bagimu wahai Ma'an apa yang telah engkau ambil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laka ya Yazid ma nawaita," ini menunjukkan bahwasanya amalan itu tergantung niat. Wa annal insan idza nawal khaira hasala lahu. Kalau seandainya seseorangnya niat baik, maka mesti pahalanya sampai untuknya. Wa in kana Yazid lam yanmi an ya'khudha hadhihi ad-darahim ibnahu, lakinnahu akhadha. Pada kasus ini Yazid tidak berniat dinar itu diinfakkan untuk anaknya. Niatnya tidak demikian. Niatnya apa? Niatnya diinfakkan untuk orang yang membutuhkan. Ternyata yang mengambil adalah anaknya. Maka apakah dengan harta tersebut diambil oleh anaknya, Yazid tidak mendapatkan pahala? Nabi justru menegaskan. Nabi mengatakan apa? Engkau telah mendapatkan pahala wahai Yazid sesuai dengan apa yang engkau niatkan. Nah ini sama pada nibu rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang dia kalau contohnya ingin masjid nih, Ustaz, ambu pondasinya Ustaz, ndak ni yang buat tok ada batu, atok tu beko kalau lah rusak nya diganti dengan yang lain sehingga ada dapat pahala boleh. Apakah benar pemikiran seperti ini? Kita katakan tidak benar. Kenapa? Karena ketika diniatkan maka pahalanya akan senantiasa mengalir, walaupun nanti secara fisik itu tak digunakan lagi atau dialih fungsikan. Contoh masjid kita ini kan, ya dahulu orang-orang bersedekah untuk membangun masjid, sudah selesai. Kemudian sekarang pengurus ingin merombak masjid karena kebutuhan. Apakah kita katakan dengan dirombaknya masjid sehingga orang-orang yang berinfak dahulu kala itu tak dapat pahala lagi? Kita katakan tak. Kenapa?
karena mereka telah mendapatkan pahala sesuai dengan niat mereka. Sama dengan kasus ini. Apakah ketika harta tersebut diambil oleh anaknya, ya, ketika harta itu diambil oleh Ma'an, Yazid tak dapat pahala? Tidak. Nabi mengatakan engkau tetap mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang engkau niatkan. Nah, contoh kita bersedekah, kita anggap orang ini layak menerima, ternyata dia lebih lapang rezekinya dibandingkan kita yang memberi. Kan itu ada kadang-kadang. Ya, seperti misalnya kita berhenti di lampu merah, kita lihat ada orang ngemis-ngemis, bentuknya memprihatinkan, memang seolah-olah dia orang yang membutuhkan. Kita beri dengan niat apa? Ikhlas karena Allah Ta'ala. Ternyata setelah diberi, kendaraannya lebih bagus bandingkan kita. Apakah kita tak dapat pahala karena kita infaknya kepada orang yang salah? Tidak. Tetap seseorang akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya, sesuai dengan niatnya. Maka ini ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, fi hadzal hadis dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di dalam hadis ini dalilun lima saqahu al-muallif min ajlihi anna al-a'mala binniyat wa anna al-insana yuktabu lahu ajru ma nawa wa in waqa'a al-amru ala khilafi ma nawa wa hadhihi al-qa'idah laha furu'un katsirah. Dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pada kitab atau pada bab ikhlas tentang niat, bahwasanya manusia diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan, walaupun wa in waqa'al amru, walaupun yang terjadi berbeda dengan apa yang dia niatkan. Ya, dia niatkan A, ternyata yang A ini bukan yang A yang terjadi, tapi yang B. Seperti tadi kita ingin misalnya sedekah, contoh, ada sebagian orang bersedekah katanya untuk Palestina, untuk Suriah, untuk Palestina, untuk Suriah. Akhirnya kaum muslimin terenyuh hati mereka melihat penderitaan saudara-saudara mereka di sana. Ada sebagian di antara mereka memberikan emasnya, ada yang ingin memberikan motornya, beranggapan orang yang ini adalah amanah yang akan menyampaikan apa? Menyampaikan infak sedekah ini kepada kaum muslimin yang ada di sana. Ternyata tidak disampaikan. Ternyata tak disampaikan, misalnya amanah tersebut tak disampaikan. Apakah orang yang bersedekah tak dapat pahala? Dia tetap dapat pahala. Dia tetap mendapatkan pahala. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bagi kaidah ini ada beberapa contoh sebutkan. Kalau seandainya seseorang memberikan zakat kepada seseorang yang dia kira berhak menerima zakat, dia ada zakat, kemudian dia lihat orang ini kayaknya orang yang berhak menerima zakat. Fatabayyana annahu ghaniyun wa laysa min ahli zakah. Setelah dia berikan zakat kepada orang tersebut, ternyata orang tersebut bukan orang yang berhak menerima zakat. Bukan orang yang berhak menerima zakat. Maka sesungguhnya zakat yang dia berikan telah diterima oleh Allah Ta'ala, mendapatkan pahala. Dan dia tak wajib untuk mengganti zakatnya, tak wajib untuk mengganti zakatnya. Contoh yang lain, kalau seandainya ada seseorang misalnya ingin mewakafkan baitan saghiran, dia ingin mewakafkan rumahnya yang kecil, wa asyara ilal kabir, dalam niatnya
ingin menyedekahkan ini rumah saya yang kecil ini. Ternyata yang dia isyaratkan adalah rumah besar. Maksudnya apa? Hatinya ingin menyedekahkan rumah atau tanah lah. Dia ingin menyedekahkan tanah yang ya hanya misalnya ukuran 400 meter persegi. Yang dia tunjukkan kepada orang adalah tanah yang ukurannya 1000. Niatnya 400. Yang dia tunjukkan kepada orang berapa? 1000. Bagaimana hukumnya ini? Maka sesungguhnya yang terhitung di sini adalah niat, ya. Niatnya 400 berarti 400 yang diambil, tak boleh diambil yang 1000. Kenapa? Karena niat. Kemudian lagi, kalau seandainya seseorang tak tahu atau tak bisa membedakan mana haji mana umrah, tak bisa membedakan mana haji mana umrah, maka dia pun berhaji bersama manusia. Dia mengatakan labbaika hajjan wa huwa yuridu umrah, sementara dia ingin umrah. Dia mengatakan labbaika hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji, sementara niat dia umrah. Mana yang terhitung? Niat. Yang terhitung adalah niat. Nah, dan banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah dari hadis ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, annahu yajuzu an yu'tiya al-insanu waladahu min az-zakah. Kata Syekh Muhammad bahwasanya orang tua boleh memberikan zakatnya kepada anaknya, bisyarat alla yakuna fi dzalika isqatun liwajibin alaihi, dengan syarat dia memberikan zakat itu bukan sebagai bentuk menggugurkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Itu boleh. Dalam kejadian ini kan jelas, kalaulah seandainya si Ma'an tak boleh mengambil, tentu Nabi akan suruh kembalikan. Tapi Nabi berkata kepada Ma'an, laka ma akhadta ya Ma'an, bagi engkau apa yang engkau ambil. Artinya boleh, ambillah, ya. Bagi Yazid apa yang telah dia niatkan. Contoh disebutkan contoh kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kalau seandainya seseorang dia ada zakat, wa arada an yu'tiyaha ibnah, kemudian dia ingin memberikan sebagian zakatnya ini kepada anaknya, min ajli alla yutalibahu bin nafaqah, dengan tujuan kalau saya berikan zakat berarti anak saya tak minta uang lagi ke saya, artinya bebas kewajibannya, gugur kewajibannya, dia niatnya itu. Fahadha la yujzi, maka zakatnya di sini tidak sah. Kenapa? Karena niatnya agar gugur kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya, tidak boleh. Li'annahu arada bi'i'ta'ihi an yusqita li'annahu arada bi'i'ta'ihi an yusqita wajiba nafaqatihi, karena dia berniat dengan dia memberikan zakat tersebut gugur kewajibannya untuk magih piti balanjo balik. Contoh, anaknya misalnya kuliah, butuh per bulan itu misalnya 5 juta misal. Alhamdulillah pas bulan ini jatuh tempo zakat, total zakat misalnya 25 juta, itu dari seluruh harta 25 juta. Daripada magih piti lanjo karena 5 juta, biarlah dia dari piti zakat, kasih anak 5 juta. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah merupakan sesuatu yang dengannya gugur kewajibannya untuk menafkahi anaknya, itu tidak boleh. Beda hal kalau seandainya anak kita tak lagi kita nafkahi, contohnya dia sudah besar, dia sudah berkeluarga, kemudian kita ada zakat, kita lihat anak kita tak mampu, kita berikan zakat, maka ini diperbolehkan, ya.
Yang tak boleh itu anak memberikan zakat kepada orang tua, tak boleh. Kenapa? Karena si anak berkewajiban untuk memenuhi nafkah kedua orang tuanya, tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Ketika si anak telah berusia balik, maka tak wajib lagi orang tua untuk memberikan nafkah kepadanya. Ketika anak telah berusia balik, tak wajib lagi orang tua memberikan nafkah kepada anaknya. Kenapa? Karena ketika seorang telah balik, berarti dia telah siap untuk mencari nafkah sendiri. Hukum asalnya demikian. Sehingga anak lelaki sampai kapan mestinya harus dia diberikan nafkah? Sebagian para ulama mengatakan tatkala dia telah berusia balik, wajibnya ya. Dan ini tentu dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat, ya, kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dan juga di tengah-tengah masyarakat kita sudah lulus anak kuliah mestinya bekerja, masih DGPT belanjo, ya, itu ada juga. Mestinya apa? Ketika seseorang telah dewasa, dia bisa mencari nafkah sendiri, itu mestinya. Orang tua tak wajib lagi memberikan nafkah kepada anak. Sebaliknya, anak tetap senantiasa wajib memberikan nafkah kepada orang tua jikalau orang tuanya butuh. Jikalau orang tuanya butuh. Jadi yang diperbolehkan di sini adalah orang tua memberikan zakat kepada anak dengan syarat tadi itu tidak menggugurkan kewajibannya untuk memberikan nafkah rutinan yang diberikan kepada anak. Sebaliknya, anak tak boleh memberikan zakat kepada orang tua, tak boleh. Apapun kondisinya, anak tak boleh berikan zakat kepada kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala alam. Sampai hadis kelima kita bahas. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan dengan hadis-hadis yang lain. Kalau seandainya ada yang ditanyakan maka dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna hadis iman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya, dan kapan itu terjadi? Jadi apa maksud daripada hadis ini? Ya, di antara maksud hadis ini adalah bahwasanya Madinah adalah pusatnya keimanan. Pusatnya keimanan. Maka keimanan itu akan kembali ke kota Madinah. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita akan keutamaan kota Madinah. Dan kota Madinah di antara kota yang tak akan dimasuki oleh Dajjal, Mekah dan Madinah. Dan maksud daripada hadis ini adalah bahwasanya apa? Ya, keimanan akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau menghabiskan ya hidup beliau di kota Madinah. Maka sebagian para ulama mengatakan ya kota Madinah ini adalah lebih baik daripada kota-kota yang lain, bahkan lebih baik daripada kota Mekah sekalipun. Kenapa? Karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir, yang menerima Nabi adalah orang-orang Madinah. Ya. Kemudian Madinah adalah pusat peradaban Islam. Islam berkembang pesat di kota Madinah. Dengan berkembangnya Islam di Madinah, maka bisa ditaklukkan kota Mekah. Maka itu maksud daripada hadis ini. Dan kapan terjadi? Ya, dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang demikian adanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan keimanan itu dengan kecintaan seseorang kepada kota Madinah. Ini kalau seandainya ada orang tak cinta dengan kota Madinah, berarti ya, ada masalah dengan keimanan dia. Kalau seandainya seseorang tak betah tinggal di Madinah,
maka ada masalah dengan keimanannya. Ya, bagi seseorang yang pernah umrah, dia akan rasakan bagaimana perbedaan, ya, bagaimana perbedaan perbedaan lingkungan, kemudian kultur masyarakat, adat kebiasaan mereka antara Mekah dan Madinah. Maka seorang akan mendapati Madinah lebih baik. Madinah lebih menenangkan hati, ya, Madinah lebih nyaman untuk beribadah. Kapan terjadi? Ya sekarang, dari zaman Nabi sampai sekarang demikian adanya. Seseorang, ya, atau keimanan akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular, ya, akan kembali ke sarangnya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz, apakah kewajiban bagi kita menasihati ketika melihat orang bermaksiat? Sering kita jelaskan Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, tatkala seseorang melihat kemungkaran, maka ada beberapa cara yang bisa dia lakukan untuk mencegah kemungkaran tersebut. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau seandainya dia tak mampu dengan lisan, maka ingkari dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Maka seseorang di sini perlu dia untuk melihat dampak daripada apa yang dia akan lakukan. Kalaulah seandainya seseorang bisa memberikan nasihat dan tidak akan menimbulkan mudarat kepada dirinya, maka ini boleh dia diberikan. Jangan beko bagian nasihat ditinjunya di orang, badarah doang. Yang ada apa? Mudarat. Orang sedang mabuk itu sampaikan dalil haram, minuman syaitan, ya, akhirnya apa? Dipukul. Mudarat enggak? Mudarat. Maka memberikan nasihat ini harus dilihat kondisi orang yang kita berikan nasihat, harus tepat caranya, harus pandai memilih diksinya, ya. Harus kita berikan nasihat, ya. Kalau seandainya kita beranggapan dan menurut kita bahwasanya ketika kita memberikan nasihat tidak akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka berikan nasihat. Berikan nasihat. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu kan kejadian ada salah seorang kawan kita itu dibacok karena dia memberikan nasihat kepada orang yang sedang kelahi, meninggal rahimahullah ta'ala. Jadi ada orang yang lagi kelahi di pasar, dia coba dia lerai, ya, dia coba untuk memisahkan. Akhirnya apa? Tidak terima, dibacok, meninggal. Maka kita katakan di sini memberikan nasihat, pertimbangkan terlebih dahulu, ya, lihat kondisi, mungkin tidak kita berikan nasihat. Ada juga saya pernah lihat lagi ini suami istri lagi tengkar di jalan, ada orang coba berikan nasihat, dipukul juga sama yang laki-laki. Itu depan mata anak tuh lagi pergi ngajar, kemudian cekcok segala macam. Orang coba untuk menenangkan, ya, namanya orang sedang emosi, tidak bisa diberikan nasihat. Maka di sini kita butuh kecermatan, kita butuh apa? Pertimbangan yang matang untuk memberikan nasihat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi kalau tidak bisa kita nasihati dengan lisan, nasihati atau ingkari dahulu perbuatan maksiat itu dengan hati. Wadzalika adhaful iman.
dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Dan kalau seandainya masih ada pengingkaran dalam hati, itu menunjukkan bahwasanya seseorang masih ada keimanan di dalam hati. Wallahu taala alam. Semoga yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.